Ya, kenapa nggak diberesin? Saya minta dalam 1 jam selesai. Ya, saya balik lagi ya. Gimana peraturan COVID? Kita aja bilang sama masyarakat, tulis aja namanya di nomor kita dari harapan saudara kalau Indramayu, fokus Pantura. Pihak manajemen RSUD Pantura Masentot Patrol sempat dibuat kaget dan nyaris panik. Hal itu terkait adanya inspeksi mendadak sidak yang dilakukan Bupati Indramayu, Nina Agustina, yang meninjau semua sudut rumah sakit, Senin tanggal 5 Juli tahun 2021. Sidak yang dilakukan orang nomor 1 di Kabupaten Indramayu tersebut, dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan manajemen rumah sakit yang ada di wilayah Pantura Indramayu, tentang tingkat pelayanan pasien di situasi pandemi COVID-19 sekaligus implementasi PPKM darurat di wilayah Kabupaten Indramayu. semuanya ada berapa? Saat ini kami kembali berada di RSUD Pantura Masentot Patrol, di mana Ibu Bupati Indramayu, Nina Agustina, tengah melakukan inspeksi mendadak untuk mengetahui sejauh mana kondisi Rumah Sakit Indramayu dalam hal penanganan COVID-19 terhadap masyarakat, juga pelayanan-pelayanan pasien secara umum. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak liputan. Tim dok. Iya, karena kan kita udah masuk ya dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 ini adalah PPKM darurat. Mau nggak mau semua harus saya cek, apalagi terutama rumah sakit yang besar, dari ketersediaan oksigen, bornya, dan kesiapan dari tenaga medisnya. Kalau hasil sinyal sendiri yang Ibu lihat di RSUD Pantura ini? Ya, saat ini masih harus banyak yang diperbaiki ya. Dari tadi pas saya masuk sudah ada 11 pasien COVID. Semoga ya saya berharap RSUD Sentot ini harus lebih baik lagi lah, karena ini semuanya untuk keselamatan masyarakat, kita bertanggung jawab untuk masyarakat. Langkah strategis yang dilakukan Pemkab Indramayu terkait adanya pandemi COVID yang lonjakannya luar biasa itu seperti apa? Salah satunya vaksin. Vaksinasi. Salah satunya vaksin, dan masyarakat yang memang sudah merasakan tidak enak segera ke dokter, nggak enak badan, ya kan. Insya Allah tenaga medis kita juga udah siap. Dan satgasnya kita gerakkan, PPKM sampai PPKM mikronya, tingkat RT RW harus bergerak semuanya. Untuk penyekatan Bu, ada nggak Bu? Penyekatan ada. Tadi malam kan sudah dilakukan juga oleh Polres, ya kan, TNI Polri udah. Terus untuk sanksi Bu, ada sanksinya? Sanksi ada, sudah dikeluarkan SK Bupati, dan sanksi untuk sidang di tempat. Pilihannya, tulang di situ berapa tahun belum? Rajin cuci tangan. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Dr. Deden Boni Koswara, memaparkan jumlah warga yang terkonfirmasi COVID-19 sejak bulan April tahun 2020 hingga hari ini tercatat sebanyak 12.121 orang, dan untuk Indramayu sendiri masuk kategori zona merah yang tersebar di semua kecamatan. Memang pada bulan-bulan ini, dari bulan kemarin Juli terutama sampai ke Juli ini, memang terjadi lonjakan yang luar biasa. Memang tidak hanya terjadi di Kabupaten Indramayu, tapi terjadi juga di kabupaten kota seluruh Indonesia.
Kalau di Indramayu sendiri tercatat dari mulai tanggal 8 April 2020 yang terkonfirmasi sampai hari ini kita update itu ada 12.121 orang yang terkonfirmasi positif. Berarti status Indramayu sendiri masuk zona apa, Pak? Untuk Indramayu sendiri masuk ke zona merah ya sekarang. Secara keseluruhan masuk zona merah. Kita mengikuti penilaian dari zona risiko yang ditentukan oleh Provinsi Jawa Barat. Dan ini juga kita masuk ke asesmen 3 yang dari evaluasi dari Satgasnas ya, bahwa kita masuk zona asesmen 3 untuk PPKM darurat ini. Dan ini ada beberapa pembatasan-pembatasan yang dilakukan dan sudah dilaksanakan berdasarkan SE atau surat edaran Ibu Bupati yang dikeluarkan untuk PPKM Mikro untuk di Indramayu. Sementara Direktur RSUD Pantura MA Sentot, Dr. Kurniawan, mengatakan pihaknya siap mensukseskan PPKM darurat yang dicanangkan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, guna menekan angka penyebaran COVID-19. Kemudian terkait dengan adanya sejumlah nakes RSUD Pantura yang tengah menjalani isoman dan beberapa orang juga dirawat di rumah sakit, pihaknya mengambil langkah dengan pengaturan jadwal kerja baru terhadap tenaga yang ada sehingga pelayanan masyarakat tetap berjalan normal. Sementara Direktur RSUD Indramayu merasa bahwa adanya sidak ini merupakan sesuatu yang positif, di mana pihaknya mengetahui apa saja yang harus dibenahi baik dalam pelayanan umum maupun pelayanan pasien COVID-19. Namun begitu, pihak RSUD Pantura juga tengah membagi tugas-tugas terhadap karyawan karena beberapa di antaranya terkonfirmasi COVID-19, baik yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah maupun yang dalam perawatan di rumah sakit ini. Betul, dari Ibu Bupati kita, Ibu Nina, telah melakukan sidak mendadak ke RSUD Sentot terkait pelaksanaan PPKM Mikro Darurat tanggal 3 Juli 20 Juli 2021. Pada intinya, kami seluruh staf RSUD Sentot siap menyukseskan, kita kompak satu komando menyukseskan program PPKM Mikro Darurat ini sehingga nanti Indonesia bisa segera terbebas dari pandemi COVID yang semakin merajalela ini. Dari data yang kami dapat, ada 64 nakes RSUD Pantura ini yang terkonfirmasi COVID yang saat ini tengah menjalani isoman dan perawatan juga di RSUD Pantura. Termasuk yang lainnya sedang menjalani proses pemeriksaan dan belum mendapatkan hasil. Dari hasil sidak yang dilakukan Bupati Indramayu, ada beberapa pembenahan yang harus dilakukan pihak RSUD, diantaranya tentang penataan fasilitas dan kemudian penekanan permasalahan prokes terkait dengan PPKM darurat yang dicanangkan baik oleh Presiden Republik Indonesia yang kemudian dikuatkan oleh Bupati Indramayu. Dan terakhir, RSUD Pantura juga saat ini tengah menghadapi situasi berduka karena salah satu nakesnya tadi malam meninggal dunia akibat terkonfirmasi COVID-19 yang sebelumnya sudah berjuang selama 1 minggu untuk bertahan hidup. Demikian laporan kami dari RSUD Pantura Sentot Patrol. Saya Robi Cahyadi dan KR selaku kameramen Fokus Pantura melaporkan dari RSUD Pantura MA Sentot Patrol, Kabupaten Indramayu.